and the wind speelt door het riet. In gedachten blijf ik steeds bij jou en zing dit lied. Vaarwel mijn dromenland, ja oceaan. Vaarwel mijn dromenland, ver hier vandaan. Vaarwel mijn dromenland, mijn hart doet zeer. Vaarwel mijn dromenland, ik zie jou nooit weer. Vaarwel mijn dromenland, jouw oceaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10D ingin mengerjakan tugas sejarah. Kami sekarang berada di gedung Isola. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Bye. Yang di ada di Getaran jiwa melanda hati. Villa yang dibangun pada tahun 1931 oleh Charles Prosper Wolfe Shoemaker ini menjadi villa termewah dan termegah di kota Bandung karena pemandangannya yang menghadap ke lembah dan kota. Teman-teman, aku sudah sampai di belakang gedung ini, yaitu gedung putih dengan gaya arsitektur Art Deco. Mungkin kalian belum tahu kan, di balik gedung ini ada sejarah apa? Yuk kita cari tahu. Teman-teman, gedung ini dibangun sejak Oktober 1932 dan sekarang dialihfungsikan menjadi gedung Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia atau yang kalian tahu dengan sebutan Gedung Isola UPI. Sejak 16 Februari tahun 1949, gedung Isola ini dimiliki dari beliau mahasiswa Inggris. Kemudian pada tahun 1951, Villa Isola ini dinasionalisasikan oleh pemerintah Republik Indonesia dan mengganti namanya menjadi Bumi Seluruh. This is Bandung. Proud to play host, their sorted vehicles are kept under good traffic with large office buildings, stores. But Bandung is more than a conference host. Bandung is an ideal location for such. Bandung, capital of the province control, and the cross-section of it. Teman-teman, gedung Isola ini diambil lokasinya cukup jauh dari keramaian kota karena kata Isola ini berasal dari sebuah filsafat berarti yang berjudul En Isolo e Viva, yang artinya saya mengasingkan diri dan saya bertahan hidup. Nah, sekarang teman-teman kita akan mewawancarai mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia dari Fakultas Sejarah. Yuk kita lihat cuplikan videonya. Jadi sejarahnya tuh si gedung Isola ini kan udah langsung masuk ke eksekusi ya. Tapi karena sejarahnya kan dulu itu sebuah villa yang dimiliki oleh William Baretti kan. Tapi William Baretti itu meninggal di tragedi suatu kejatuhan pesawat lah waktu dia pulang dari Eropa ke Indonesia. Jadi dia nggak perlu balik ke sini. Nah, karena William Baretti nggak perlu balik lagi ke sini dan istilahnya tuh gedung menjadi tidak terurus, tidak terpakai. Jadi waktu zaman Jepang ini sempat digunakan untuk kantor pertahanan dekat Jepang. Tapi waktu zaman kemerdekaan, terutama khususnya ada sangkut pautnya dengan peristiwa Bandung Lautan Api, ini tuh jadiin markas
perlawanan oleh rakyat Bandung Utara. Jadi rakyat Bandung Utara tuh mereka bertahan dari serangan-serangan musuh tuh ya dari sini. Dan kenapa sih sekarang bisa jadi ikon UPI? Jadi itu tuh ada sangkut pautnya dengan karena zaman dulu tuh kan istilahnya Indonesia lagi butuh-butuhnya buruh kan, ya karena buruh tuh emang lagi urgent di waktu itu. Jadi ada usulan dari Menteri Pendidikan dan Penerangan waktu itu tuh Muhammad Yamin, kalau kalian tahu, dia tuh ngusulin buat ngediriin sebuah universitas atau istilahnya tuh pendidikan tingkat lanjut lah untuk para guru, karena waktu itu kan guru tuh hanya sebatas dididik kayak misalkan selaras dengan SMA lah, jadi udah SMA teh udah bisa ngajar. Jadi karena merasa perlu guru yang lebih kompeten, didirikanlah tingkat universitas. Jadi itu tuh ketika ini kenapa jadi ikon karena Muhammad Yamin tuh kayak ada gedung apa ini, nah ini pakai aja buat jadi misalnya tuh sebuah universitas, karena nanti lama kelamaan jadi bakal yang ramai sekarang gitu. Nah, selain juga ada Muhammad Yamin, juga ada yang berjasa juga di toko Indonesia, yaitu Muhammad Ali Satam. Dimana Muhammad Ali ini juga itu sebenarnya Perdana Menteri yang mengatakan itu PTPG ini juga pokoknya Muhammad Ali itu mengesahkan PTPG ini. Nah, jadilah seperti kata Kang bilang kalau misalnya sampai sekarang. Ini juga sih banyak juga perjalanan yang dapat diambil dari ini. Karena tuh dari sebelumnya itu ada masuk wilayah dari kampus 4 sampai balik lagi ke kampus UPI. Sebenarnya di semua kampus itu pasti ada cerita horornya ya. Di UPI juga gitu. Kalau yang pernah saya dengar, di lantai 3 perpustakaan UPI dulu pernah ada yang kesurupan. Tapi saya kurang tahu dia kesurupan makhluk apa. Terus ada yang pernah lihat bayangan hitam juga di sana. Selain itu di FPBS juga serem. Jadi di situ ada ruangan untuk menyimpan alat musik. Terus pernah ada mahasiswa yang mendengar suara gong jam 7 malam. Padahal dari sore udah nggak ada aktivitas perkuliahan. Katanya OB sama Satpam juga pernah mendengar. Yang paling terkenal itu gedung Isola. Katanya di situ suka ada suara piano. Terus kakak alumni ada yang pernah lihat noni Belanda di situ. Ya, mungkin sosok itu ada hubungannya sama pendiri gedung. Dulunya kan itu villa yang dibangun sama orang Belastran Belanda Jawa. Kalau nggak salah namanya D.W. Beretti. Dia bikin villa itu untuk menyendiri. Gak lama setelah dibangun villa, dia meninggal. Saya nggak tahu jelasnya karena apa. Yang jelas dia meninggalkan 2 orang anak. Salah satunya bernama Anna. Nah, ada yang bilang kalau noni Belanda yang dilihat sama kakak alumni ini tadi, ya si Anna itu. Terus yang suka main piano juga itu dia. Selain itu, ada cerita lain dari alumni. Jadi dia pernah waktu itu ke Isola untuk ngasih dokumen. Sebelum nyampe pintu masuk, dia diomelin sama ibu-ibu pakai kebaya. Kok rok kamu ketat? Besok kalau kesini harus sopan. Dia kaget dong. Terus karena gak enak juga, dia akhirnya nitip ke Satpam sambil cerita tentang si ibu tadi. Satpamnya bilang, "Ti tadi get aya ibu-ibu neng, komo nu kabayaan." Dari tadi gak ada ibu-ibu neng, apalagi yang pakai kebaya. Gitu bilangnya. Nah, pertanyaannya, terus itu siapa? Kalau setan mah nggak cuma di Isola aja. Di gedung lain juga banyak. Ada pocong lah, kuntilanak lah, anak kecil lah, noni Belanda lah. Terus di gelanggang olahraga di belakang itu juga ada. Tapi yang paling terkenal itu memang gedung Isola. Kalau ada yang pernah dengar suara piano, itu saya benarkan.
Karena saya pribadi juga pernah dengar waktu awal kerja di sini. Itu seingat saya pas malam Selasa Kliwon jam 10-an. Musiknya sedih gitu. Miris saya dengernya. Terus pernah lihat arwah cowok juga di jendela paling atas itu. Kayaknya dia itu yang dulu tinggal di gedung ini. Soalnya kayak ada aura bule-bule gitu. Pakai jas dia. Terus pernah juga 2 atau 3 kali gitu lihat ibu-ibu di sekitar gedung. Pakai semacam kebaya gitu. Ya cuma sekelebat aja sih. Dia lewat, terus tahu-tahu ngilang. Kalau teman saya pernah lihat noni Belanda. Cantik katanya. Tapi wajahnya kayak sedih gitu. Terus beberapa detik kemudian ceweknya itu menjerit. Teman saya langsung kabur. Dulu, pas awal masuk kuliah, saya malah pernah kayak uji nyali gitu. Iseng aja sama anak himpunan. Lokasinya di gedung Isola. Nah, salah satu teman saya itu ada yang indigo. Dan itu yang bikin seru. Jadi waktu itu kita janjian habis maghrib kumpul di Taman Partere. Jumlahnya ada 4 orang, termasuk saya. Pas sudah kumpul, kita langsung ke gedung Isola. Terus pada bencar di sekeliling sana. Setelah 10 menit, pas kita kumpul lagi, salah satu teman saya cerita. Katanya dia dengar ada orang main piano. Terus teman saya yang indigo bilang, mau lihat gak yang mainin itu siapa? Teman saya langsung takut. Dikiranya mau dibuka mata batinnya. Ternyata enggak. Teman saya yang indigo malah pinjam HP-nya. Pas dikasih, diarahin HP-nya ke depan pintu Isola. Terus difotoin pakai flash. Pas kita lihat hasilnya, ternyata di depan gedung ada cewek pakai gaun gitu. Badannya agak transparan. Tiba-tiba teman yang indigo bilang, si Neng tadi titip salam. Terus dia bilang, ada yang mau lihat yang lainnya nggak? Tapi harus buka mata batin. Bedega endah ageng sigrong